Terima kasih atas anugerahmu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Tuhan di mana Tuhan ini Bapak ini Tuhan yang memberkati kami sementara ini kami. Siapa harinya tidak masuk, Ibu akan absen. Nesya, Alfa, Resi, izin. Si Nesya, Alfa, Resi, izin. Untuk pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan materi kita. Coba perhatikan ke depan materi kita, yaitu melangkah bersama Allah. Ya, melangkah bersama Allah itu materi kita pada pagi hari ini. Model pembelajarannya adalah project based learning. Jadi di mana pada pagi hari ini kita akan melakukan suatu project based learning. Nanti akan Ibu sampaikan beberapa hal. Kita perhatikan dulu capaian pembelajarannya. Apa yang mau kita capai? Mari betul-betul menyadari Allah dalam kehidupan. Iya, memahami bentuk-bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, dalam melangkah bersama Allah, apa elemen pembelajarannya? Yaitu elemennya Allah pemelihara. Nah, tujuan pembelajarannya apa di sini? Mampu memahami bahwa Allah hadir setiap saat dalam kehidupan manusia. Mampu mensyukuri penyertaan Allah dalam kelahiran, penderitaan, dan kematian manusia. Iya, jadi tujuan yang mau kita pelajari mampu memahami bahwa Allah hadir setiap saat dalam kehidupan manusia dan mampu mensyukuri penyertaan Allah dalam kelahiran, penderitaan, dan kematian manusia. Nah, coba perhatikan. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar janin. Nah, gambar janin yang kalian lihat inilah dimana kita tahu bahwa Tuhan atau Allah memelihara kehidupan kita mulai dari kita dalam kandungan. Iya kan? Berapa lama kita dalam kandungan ibu kita? 9 bulan. Nah, selama 9 bulan lah kita dalam kandungan ibu kita dengan seperti ini. Ya kan? Proses-prosesnya dari yang tidak ada bentuknya, bentuk, kemudian dan ini. Nah, coba hari ini kita mau bagi kelompok, ya. Itu kita membuat sketsa, gambar atau
3. Oke, shalom semuanya. Lalu di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan sketsa yang terbentuk adalah sebuah janin bayi. Nah, di janin bayi ini ada tertulis Mazmur 139 ayat 13-14 yang artinya, sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menuntun aku dalam kandungan ibuku. Di sini kita bisa berarti bahwasanya kita sudah dibentuk Tuhan dari dalam kandungan ibu kita. Kita lanjut next untuk kelompok 2. Silakan berdiri. Kelompok 2. Yuk silakan presentasikan. Shalom teman-teman. Shalom. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit dari firman Tuhan yang terletak di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menuntun aku dalam kandungan ibuku. Yang dimana Tuhan telah membentuk kita sebelum kita lahir, dan terima kasih dari kelompok kami. Shalom. Oke, terima kasih, berikan tepuk tangannya. Kelompok yang terakhir silakan kelompok 3 depan. Ya. Yuk, presentasikan. Salam semuanya. Belum. Sini kami akan mempresentasikan tentang sketsa kami yang bertema kehidupan yang tertulis di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Yang di sini adalah dibacakan oleh Ibu. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menuntun aku di dalam kandungan. Aku bersyukur padamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kubuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi, di ayat ini kita harus selalu bersyukur pada Tuhan, di mana Tuhan selalu menolong kita dimanapun kita, bahkan dalam kandungan sekalipun Tuhan tetap menolong kita. Baiklah, sekian dari presentasi kami akhiri. Shalom semuanya. Shalom, terima kasih, berikan tepuk tangannya. Baik, diskusi kelompoknya sudah selesai untuk pembuatan sketsa. Silakan kembali ke posisi semula. 3. Ya, kita tadi sudah dalam pembagian tugas kelompok. Next kita akan lanjut ke profil pelajar Pancasila. Jadi melangkah bersama Allah kita kaitkan dalam profil pelajar Pancasila, di mana kita harus Benar, kritis terhadap peran Allah dalam kehidupan manusia. Kreatif menyikapi bentuk kepedulian Allah dalam setiap aspek kehidupan. Berupaya dalam menghadapi masalah dalam kehidupan manusia. ya, jadi hubungan pembelajaran kita, materi kita melangkah bersama Allah dalam profil pelajar Pancasila. Kita harus bisa bernalar kritis terhadap apa peran Allah dalam kehidupan manusia. Kemudian kita harus bisa kreatif menyikapi bentuk kepedulian Allah dan setiap aspek kehidupan. Kemudian kita harus bergotong royong dalam menghadapi setiap masalah yang ada dalam kehidupan manusia. Next. Ya, setelah itu kita akan masuk dalam topik kita dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14 yang sudah kita kerjakan tadi bersama-sama dalam kelompok. Topiknya kejadianku dahsyat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menuntun aku dalam kandungan ibuku. Di topik kita dalam Mazmur 139, kejadianku dahsyat dan ajaib. Coba perhatikan, lihat topik kita dalam kejadianku dahsyat dan ajaib. Ini di mana ada beberapa diskusi yang mau kita bahas. Bagaimana setiap individu diciptakan dengan tujuan dan keunikan, mencerminkan kasih dan kebesaran Allah. Ayo, ya silakan. Oke, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan yang nomor 1, yaitu karena Allah sudah menuntun aku dalam kandungan ibuku, sehingga saya dapat mencerminkan kasih dan kebesaran Allah. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangannya. Pertanyaan yang kedua yang sudah didiskusikan, ceritakan tentang
kita mulai dari kita lahir hingga sekarang dan sampai akhir hayat. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangannya. Sekarang coba kalian memberikan refleksi, bagikan pengalaman pribadi tentang momen di mana kamu merasakan kehadiran Allah dalam hidupmu, terutama terkait dengan bagaimana kamu diciptakan dan tujuan hidupmu itu apa. Ya, jadi kita mau merefleksikan apa yang coba perhatikan. Kita mau memberikan refleksi, bagikan pengalaman pribadi tentang momen di mana kamu merasakan kehadiran Allah dalam hidupmu, terutama terkait dengan bagaimana kamu diciptakan dan apa yang akan menjadi tujuan hidupmu. Ya, coba siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Tema materi kita tentang melangkah bersama Allah, ya kan? Dan topiknya kejadianku dahsyat dan ajaib. Itu di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Baik, siapa yang bisa merefleksikan? Silakan. Oke, di sini saya akan membagikan pengalaman pribadi saya tentang di mana saya merasakan kehadiran Allah. Yang pertama, saya pernah ditinggal oleh teman-teman bahwasannya nanti bakal ada KKR. Di situ saya keringat dingin bahwasannya gak ada kendaraan saya dan saya harus bagaimana. Terus tiba-tiba saya mendapatkan tumpangan dari orang yang saya tidak kenal. Oleh sebab itu saya menyadari bahwasannya Allah itu memang benar-benar ada dan saya harus menyerahkan diri saya untuk melayani Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan kita tadi, itu Tuhan sudah menolong aku dalam kandungan ibuku. Berarti dari dalam kandungan ibu kita sampai akhir hayat hidup kita harus tetap melayani Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangannya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ada lagi yang mau menyampaikan, Bang? Kalau tidak ada, mau sampaikan? Tidak ada, next. Kesimpulan dari hari ini yaitu, coba kita baca sama-sama apa kesimpulannya. Dalam Perjalanan hidupku, aku menyadari betapa dahsyat dan ajaibnya ciptaan Allah, seperti yang tertulis dalam Mazmur 113 sampai 15. Setiap pengalaman yang kuhadapi, baik suka maupun duka, mengajarkanku bahwa aku diciptakan dengan tujuan dan keunikan yang luar biasa. Saat aku merenungkan perjalanan hidupku, aku menemukan momen-momen di mana tangan Allah tampak jelas, membimbing dan memberiku kekuatan saat-saat. Berarti di sini poin yang mau kita ambil, di mana kita harus sadar bahwa kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Nah, dengan itu kita harus bisa paham di mana kita harus bisa menyaksikan atau menyatakan kebesaran Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Oke? Materi kita sudah selesai untuk pagi hari ini, dan Ibu harap itu dapat kita masukkan dalam kehidupan kita. Kita akan menutup ibadah pertemuan kita hari ini. Kita angkat satu pujian kiranya. 1, 2, 3, ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Silakan pimpin doa Anda. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di surga, di surga kami atas yang ada dalam surga, di mana Engkau masih mengirim kami atas di dalam surga, jika kami sudah berkumpul di ruang agama ya Tuhan. Tuhan, kami sudah menyelesaikan sedikit dari firman Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Sebentar juga Tuhan, kami akan melanjutkan pelajaran kami Tuhan, kiranya kami berikan pembelajaran. Oke, terima kasih.